maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun, kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini kalau memang Anies membuat janji sangat membuai warga. Ya, terutama saya masih ingat pada waktu lalu, yaitu saat menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Itu juga janji dari Anies Baswedan sangat wow sekali. Bahkan Ahok pada waktu itu juga sempat bingung bagaimana cara kerjanya Anies Baswedan membuat rumah DP 0%, program OKOC. Nah, tetapi akhirnya apa? Tetapi setelah 5 tahun berlalu, setelah Anies Baswedan tidak menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, realisasi rumah DP 0% dari yang awalnya yaitu akan membangun 200.000 rumah DP 0%, hanya terrealisasi yang saat ini hanya 2.000 sekian. Bayangkan, cuma berapa persen realisasi dari Anies Baswedan? Alias, kalau bisa diumpamakan program rumah DP 0% tersebut milik Anies Baswedan gagal. Nah, saat ini malah mengkritik kebijakan dari Presiden Joko Widodo tentang jalan tol. Ini menurut saya juga aneh sekali, mengkritik jalan tol yang notabene sudah diganti untung, dan masyarakat pada saat pembebasan lahan di situ pun masyarakat bahkan juga senang. Bahkan ada satu desa yang menjadi miliarder dadakan. Itu kan sudah keren kalau menurut saya. Tetapi di sini Anies Baswedan malah mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang menurut saya juga tidak masuk akal. Apakah ini janji sekedar janji, atau di sini ya saya juga sudah tahulah karakter dari Anies Baswedan, yaitu ingin membuai masyarakat dengan janji-janji. Masyarakat sudah lebih pintar kok, lebih pintar, yaitu saat ini juga tidak mudah terbuai dengan janji-janji, tapi ya minim realisasi alias janji palsu. Ya seperti ini video dari Anies Baswedan ketika diwawancari oleh Karni Ilyas. Bagaimana aturannya sehingga misalnya kan kalau bikin jalan tol sebutlah pembebasan lahan 80 meter lebarnya, panjangnya sekian ratus kilometer. Itu lahan itu semua, kalau itu dihitung sebagai penyertaan modal dari rakyat. Penyertaan modal rakyat maksudnya juga gimana? Itu mekanismenya gimana? Itu berapa ratus kilometer yang kemarin juga sudah dibebaskan oleh Presiden Joko Widodo. Itu bahkan masyarakat Indonesia bahkan juga sangat senang sekali ketika tanahnya yaitu dijadikan jalan tol, karena saat ini bukan ganti rugi lagi, ganti untung. Ganti untung, bahkan ada yang mendapatkan uang tunai yaitu sebesar 19 miliar. Ini menurut saya program dari Presiden Joko Widodo sangat keren sekali. Tiba-tiba akan dirubah Anies Baswedan. Ini padahal juga masih capres loh, sudah mau mengganti. Ya kalau apa yang dilakukan Anies sendiri ini akan menguntungkan masyarakat. Kalau enggak, misalkan jalan tol di Sumatera rugi, ya itu akan ditanggung oleh masyarakat yang mempunyai lahan yang dijadikan jalan tol, tentu saja lah kalau ide Anies seperti ini. Dan hasilnya dirasakan oleh rakyat di daerah situ, maka mereka tidak hanya menjadi penonton atas kendaraan-kendaraan yang lewat di depan kampungnya, yang mereka sendiri belum tentu pernah naik tol itu. Tapi mereka akan merasakan kampung kami itu ini bisa dibangun, kenapa? Karena kami dapat 0,00 sekian persen dari manfaat ini. Menurut saya juga lucu sekali ya. Sekarang misalkan kalau pembangunan jalan tol berada di Sumatera, padahal itu juga jalan Sumatera masih sepi ya, jalan tol di Sumatera. Itu menurut saya juga akan beda dengan jalan tol yang di Jawa. Menurut saya juga beda. Itu mekanismenya bagaimana kalau jalan tol di Sumatera atau di luar Pulau Jawa. Itu pasti juga akan beda lah. Entah ini Anies Baswedan memberikan harapan-harapan palsu lagi ya. Karena saya masih ingat janji-janji dari Anies Baswedan yang menurut saya ya gagal total lah, bisa dikatakan gagal, yaitu DP rumah 0% dan program OKOC. Program OKOC juga
entah kemana lagi program OKOC. Tapi sekarang buat janji-janji lagi, padahal juga pembangunan jalan tol di era Presiden Joko Widodo sangat masif dan saat ini juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, di sini juga ada berita, yaitu dari Detik, program tol Trans Sumatera bikin warga satu desa mendadak tajir. Nah, di sini bahkan juga Sri Mulyani cerita warga bisa kantongi miliaran rupiah dari ganti untung pembebasan lahan. Dan di sini juga yaitu 14 warga Muaro Jambi jadi miliarder dari ganti rugi jalan tol. Ada yang mendapatkan 19 miliar. Jadi ketika lahan warga di sini dijadikan jalan tol, kadang-kadang masyarakat di sini sangat senang sekali dan bahkan juga mendapatkan ganti untung. Belum ada loh pemerintahan sebelum era Presiden Joko Widodo masyarakat bisa ganti untung seperti ini. Lah kok mau diganti dengan Anies Baswedan yang share profit atau apalah itu? Menurut saya juga sungguh tidak masuk akal ya. Kalau misalkan di sini ketika jalan tol Trans Sumatera bikin warga satu desa mendadak tajir. Padahal di sini juga jalan tol, ya kalau dari berita-berita sih jalan tol di Sumatera itu cenderung sepi dan relatif juga jalan tol tersebut ya bisa dikatakan merugi. Tetapi di sini pembebasan lahannya juga sangat membuat masyarakat di sini untung sekali dan bahkan di sini satu desa mendadak tajir. Di sini warga di desa Muaro Sembapo, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muara Jambi mendadak tajir. Mereka menerima duit ratusan hingga miliaran dampak pembangunan tol. Ada 151 warga di desa tersebut yang terdampak proyek jalan tol Betung Tampino, namun tidak semua merupakan warga setempat. Kalau total pastinya saya belum tahu ya, tetapi yang saya tahu sekitar 151 orang yang menerima ganti untung dan rugilah istilahnya. Namun dari total itu semuanya bukan asli warga saya di desa ini, karena ada juga warga luar yang punya lahan di desa ini, kata Kades Muara Sembapo. Di sini Wahyu mengatakan lahan yang terdampak mayoritas perkebunan dan sisanya bangunan rumah. Dia menyebut rata-rata warga terima uang ganti untung dan bahkan di sini yang menerima itu yang tidak semuanya miliaran ya. Yang miliaran tersebut paling besar ya Pak Sutaryo, itu menerima 19,5 miliar. Lalu ada juga yang 9 miliar, kemudian 4 miliar dan juga ada yang terima 900 juta, 300 juta terus puluhan juta juga ada dan terkecil ada yang juga 3 juta. Jadi di sini warga juga merasa senang ya dengan proyek jalan tol tersebut, yaitu menerima ganti untung lah di sini. Nah, bahkan di sini juga warga bisa kantongi miliaran. Nah, dari sini juga biaya pembebasan lahannya mencapai 5,92 triliun yang bersumber dari APBN. Di sini bahkan salah satu warga yang mendapatkan uang ganti tersebut adalah Pak Taufan dan Bu Retno. Mereka mendapat uang ganti rugi 3,3 miliar dan 2,4 miliar dari pembebasan tanahnya. Dana tersebut dibelikan sawah dan pembangunan rumah kos, dengan demikian terus produktif dan bermanfaat. Jadi menurut saya Anies Baswedan dengan janji-janjinya ini menurut saya tidak masuk akal sih. Jadi masyarakat sudah cerdas lah. Masyarakat tidak mungkin lah terbuai untuk kedua kalinya. Karena kita lihat pada waktu lalu ketika Anies kampanye yang menjanjikan rumah DP 0% dan program OKOC saat ini juga ya menguap begitu saja. Realisasinya juga hanya berapa persen dan bahkan juga pada saat itu bagi warga DKI yang belum memiliki rumah akan memiliki rumah ternyata ya hanya ya Anda tahu sendirilah pokoknya.